Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep program tahunan, semester, dan RPP. Baiklah, masuk pada poin pertama, yaitu konsep. Yang pertama, konsep program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan yang dalam KWK dikenal dengan modul. Yang kedua, konsep program semester. Dalam program pendidikan semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester, untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan dan berdiri sendiri. Pada setiap akhir semester, segenap bahan kegiatan program semester yang disajikan harus sudah dilaksanakan, dan mahasiswa yang mengambil program tersebut sudah dapat ditentukan lulus atau tidaknya. Yang ketiga, konsep RPP. Perencanaan proses pembelajaran terdiri atas rencana pembelajaran dan silabus yang minimal memuat tujuan pembelajaran, sumber untuk belajar, serta penilaian dari hasil belajar. Adapun yang perlu diperhatikan dalam membuat RPP, yaitu yang pertama, mengacu pada suatu kompetensi dan kemampuan dasar harus dikuasai oleh seorang siswa. Yang kedua, memakai berbagai macam pendekatan yang disesuaikan dengan materi dalam memberikan life skill atau kecakapan hidup sesuai dengan lingkungan dan permasalahan sehari-hari. Yang ketiga, memakai media dan metode yang sesuai serta mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung pada saat itu. Selanjutnya, penilaian menggunakan sistem pengujian secara menyeluruh dan berkelanjutan yang didasarkan pada sebuah sistem pengujian kemudian dikembangkan selaras dengan pengembangan menggunakan silabus. Kita masuk pada poin yang kedua, langkah-langkah menyusun program tahunan dan program semester. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat suatu pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disesuaikan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta mereview materi. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama, memasukkan KD
topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Masuk kepada poin yang terakhir, langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal serta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Masuk yang keenam, materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, media pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik sehingga akan mempermudah untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran, yaitu ada 3 urutan. Yang pertama, pendahuluan, inti, dan menutup. Yang kesembilan, sumber belajar, dan 10 penilaian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.